amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Di dalam hadis-hadis yang lain, Nabi bahkan memberikan penjelasan bahwa seluruh dosa-dosanya orang yang berjihad di jalan Allah itu diampuni. Jadi ketika orang itu melakukan dosa, baik besar maupun kecil, maka dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat ini tentu saja tidaklah mudah. Syarat-syarat yang harus terpenuhi tidaklah gampang. Akan tetapi untuk mendapatkan ampunan Allah, taubat ini ada cara yang sangat simple dalam tanda petik, yaitu adalah ketika seseorang berjihad fi sabilillah, tentu karena Allah, lalu dia mendapatkan rizki berupa syahadah, berupa kematian di medan jihad fi sabilillah, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jemaah, ibu-ibu hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan serta diberikan kemudahan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengambil ilmu, mengambil hikmah, bersama-sama melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-95 dari Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Allahumma hamdal Quran. Kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat yang ke-95 sampai 90 menjelaskan tentang keutamaan, derajat yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat luhur bagi mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menyindir atau menyinggung, mencela orang-orang yang tidak memiliki alasan, tidak memiliki uzur, namun mereka enggan atau tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini sekaligus memberikan sebuah obat, bagi orang-orang yang sempat melakukan kesalahan, yang mana mereka adalah para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka sempat melakukan kesalahan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat yang ke-94, yaitu berkaitan dengan sejumlah orang atau beberapa sahabat yang melakukan kesalahan berupa membunuh orang yang telah menyatakan diri masuk Islam, membunuh orang yang menyatakan diri berdamai, menyatakan diri masuk Islam, namun tetap dibunuh dengan alasan karena mereka Islam, menyatakan diri masuk Islam karena takut mati. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-94, seperti yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala mencela sebagian mujahidin yang melakukan kesalahan dalam jihad mereka, maka di sini ayat yang ke-95 hingga 96 Allah Subhanahu wa taala mengobati hati mereka agar tidak putus asa, memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka tetap memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka melakukan sebuah kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. La yastawi, tidaklah sama. Berarti maknanya ada perbedaan derajat, ada perbedaan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satu tinggi, yang satu tidak. Tidaklah sama al-qa'iduna minal mu'minin, orang-orang yang duduk dari kalangan kaum mukminin, maknanya orang-orang yang meninggalkan jihad fisabilillah dari kalangan kaum mukminin, ghairu ulid darar, yang tidak memiliki alasan darar karena sakit, wal mujahiduna fisabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wal mujahiduna fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak sama antara orang-orang mukmin yang tidak memiliki uzur secara syar'i namun mereka tidak berjihad di jalan Allah, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Tidak sama. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ungkapan-ungkapan Al-Quran dengan istilah atau dengan diksi la yastawi, tidak sama, ini bisa kita jumpai di dalam beberapa ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam satu ayat, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni neraka dan para penghuni surga. Para penghuni surga itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan.
Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Artinya antara dua yang disandingkan oleh Allah lalu dinyatakan tidak sama, ini ada perbedaan derajat. Ada perbedaan derajat yang jauh. Tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Ada perbedaan yang sangat jauh sekali antara penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Artinya derajat antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidaklah sama. Orang-orang yang berilmu berada dalam derajat yang sangat tinggi, sebagaimana dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilm darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa enggak sama derajatnya orang-orang mukmin yang tidak memiliki alasan atau uzur syar'i, yang mereka tidak berjihad di jalan Allah, dengan derajatnya orang-orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Menunjukkan bahwa derajatnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka berada pada derajat yang sangat tinggi. Meskipun mereka sebagiannya tadi melakukan satu kesalahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah melebihkan, mengunggulkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mengunggulkan derajat mereka. Sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa jihad fisabilillah di dalam pandangan Islam ini memiliki derajat yang sangat utama sekali, memiliki derajat yang sangat tinggi sekali. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyatakan bahwa jihad fisabilillah adalah zarwatu sanamil Islam, ujung atau puncak kemuliaan Islam. Zarwatu sanamil Islam, ujung atau puncak kemuliaan Islam. Oleh karena itu maka di dalam hadis-hadis Nabi yang lain beliau juga memberikan penjelasan ketika ditanya ayyul amali afdalu ya Rasulullah, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Beliau menjawab al jihadu fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Di dalam hadis-hadis yang lain Nabi bahkan memberikan penjelasan bahwa seluruh dosa-dosanya orang yang berjihad di jalan Allah itu diampuni. Jadi ketika orang itu melakukan dosa baik besar maupun kecil, maka dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat ini tentu saja tidaklah mudah. Syarat-syarat yang harus terpenuhi tidaklah gampang, akan tetapi untuk mendapatkan ampunan Allah, taubat ini ada cara yang sangat simple dalam tanda petik, yaitu adalah ketika seseorang berjihad fisabilillah tentu karena Allah, lalu dia mendapatkan rizki berupa syahadah, berupa kematian di medan jihad fisabilillah, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kayaumi
waladathu ummuhu, dia seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya, alias tidak memiliki dosa-dosa. Itu gambaran betapa mulianya aktivitas jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti halnya yang sering kita sampaikan juga, bahwa jihad ini merupakan salah satu perkara yang ketika dikerjakan atau diamalkan, dipraktekkan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan juga mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah manusia. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan bahwa kami adalah orang-orang mukmin, adalah kaum manusia-manusia yang Allah muliakan dengan jihad fisabilillah. Maka ketika kami meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan menghinakan kami. Begitu kurang lebih pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kaum muslimin condong kepada dunianya, mencintai harta dunia, kehidupan dunia, melebihi Allah, Rasulnya, melebihi Islam, sehingga mereka enggan untuk berjihad fisabilillah, maka yang terjadi adalah kehinaan pada kaum muslimin. Dan itu telah terjadi, telah terbukti, di mana ketika kaum muslimin berjihad fisabilillah, maka mereka mulia di mata Allah dan mereka mulia di mata dunia. Maka dulu ketika kaum muslimin memiliki institusi negara yang disebut dengan negara Islam atau biasa disebut dengan khilafah Islam, begitu hadis Nabi menyebutnya, begitu pula di dalam kitab-kitab fikih menyebutnya, maka kaum muslimin melakukan jihad fisabilillah di masa Khulafaur Rasyidin, di masa para khalifah-khalifah dari kalangan sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Kaum muslimin berjihad fisabilillah. Bahkan di masa Sayyidina Umar saja, kaum muslimin penyebarannya, Islamnya, kekuasaannya telah mencapai Afrika Utara. Kaum muslimin ditakuti dan disegani oleh bangsa-bangsa. Cahayanya menerangi umat manusia. Begitu pula pada masa kekhilafahan Umayyah, Bani Umayyah. Lalu dilanjutkan pada masa Abbasiyah sebagiannya, dan kemudian dilanjutkan pada masa khilafah Utsmaniyah atau Turki Utsmani. Dilakukan berbagai macam jihad fisabilillah, dan yang terkenal tentunya adalah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang diabadikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuftahannal Konstantiniyah, sungguh akan ditaklukkan kota Konstantinopel, kata Rasulullah. Wala ni'mal amir amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Wala ni'mal jaishuha, dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Itu diucapkan oleh Rasulullah 800 tahun sebelum terjadinya peristiwa Konstantinopel. Ini menggambarkan tentang kemuliaan-kemuliaan kaum muslimin ketika kaum muslimin berjihad fisabilillah. Tetapi ketika kaum muslimin tinggalkan jihad fisabilillah, khususnya ketika kaum muslimin kehilangan institusi Islamnya, kaum muslimin tercerai-berai, kekuasaannya hilang dan terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara kecil-kecil, maka kaum muslimin tidak mampu berbuat apa-apa menyelamatkan saudaranya yang hingga kini terbantai habis, Palestina, Gaza. Kaum muslimin tidak mampu melakukan apa-apa, tidak ada gerakan jihad fisabilillah, terbelenggu dengan berbagai macam kepentingan dan paham yang ada. Rohingya misalnya sudah hilang dari peta dunia yang telah dihancurkan oleh pemerintah Myanmar, dan mungkin masih banyak lagi peristiwa-peristiwa memilukan yang terjadi pada kaum muslimin
itu akibat dari tidak adanya jihad fisabilillah. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak berjihad dan mengunggulkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa ketika kaum muslimin melakukan jihad fisabilillah maka akan ada kemuliaan pada diri mereka. Sebaliknya ketika kaum muslimin meninggalkan jihad fisabilillah maka kaum muslimin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Karena itu maka kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab fikih khususnya, maka kita akan mendapati seluruh ulama sepakat bahwa jihad yang bersifat ofensif, yaitu di mana kaum muslimin melakukan penyerangan setelah melakukan berbagai macam dakwah, tentunya ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya harus ada dan dilakukan oleh kaum muslimin. Sedangkan jihad yang bersifat defensif, di mana kaum muslimin melindungi harta, melindungi harga dirinya, melindungi tanah wilayahnya, seperti kaum muslimin Palestina melindungi negerinya, maka ini bukan hanya fardu kifayah tetapi fardu ain. Nah, ini adalah hukum-hukum yang termaktub di dalam kitab-kitab para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Wa kullu wa'adallahu husna, dan masing-masing Allah janjikan al-husna, kebaikan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang sangat tinggi kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, sedangkan kaum mukminin yang tidak berjihad di jalan Allah memiliki derajat yang di bawahnya, akan tetapi semuanya baik yang berjihad maupun yang tidak berjihad masih dijanjikan oleh Allah dengan janji yang baik, yaitu tetap akan mendapatkan surga. Akan tetapi tentu saja bukan berarti mereka tidak berdosa dengan meninggalkan jihad fisabilillah ketika mereka tidak memiliki uzur atau alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah mengunggulkan, melebihkan al-mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, 'alal qa'idina, atas orang-orang yang tidak berjihad. Allah memberikan anugerah keunggulan ajran 'azima, dengan pahala yang sangat besar. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, yaitu adalah kedudukan-kedudukan, derajat-derajat dari Allah, wa maghfiratan, dan ampunan, wa rahmatan, dan sekaligus rahmat. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah menurut ayat 95, 96 mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi zat yang maha penyayang. Penutupan ayat memberikan satu penjelasan, sebuah isyarat bahwa tindakan kaum mukminin meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tindakan yang dosa, akan tetapi ketika mereka mau bertaubat, yakni mau menjalankan kembali jihad fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka, karena Allah adalah zat yang maha pengampun lagi zat yang maha penyayang. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, kemudian di ayat yang ke-97 sampai 98 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang tidak mau berhijrah
meninggalkan negeri mereka kepada atau menuju negeri Islam, negeri kaum muslimin, sehingga akibat mereka enggan untuk berhijrah, mereka tidak mampu dan tidak bisa menjalankan agama mereka. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan celaan yang cukup keras. Di dalam ayat 97 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat mewafatkan mereka, maknanya malaikat mencabut nyawa mereka, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, malaikat itu mengatakan kepada mereka, fima kuntum, di manakah kalian? Qalu, mereka berkata, kunna mustad'afina fil ard, kami dulu adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu, mereka berkata, malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, lalu kalian bisa berhijrah ke bumi Allah itu. Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu tempatnya adalah neraka jahanam. Wasa'at masira, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. A'udzubillah minan nar. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Menurut para ahli tafsir, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang tidak mampu menampakkan keislaman mereka, namun mereka enggan untuk meninggalkan Makkah dan berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka kembali menyembah berhala. Di sini Quran memberikan satu penjelasan berkaitan dengan status orang-orang yang masuk Islam tetapi tidak mau berhijrah ke Makkah, sehingga mereka mati dalam keadaan kembali mengikuti agama orang-orang kafir, agama semula. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Para malaikat bertanya kepada mereka besok di hari kiamat, kalian gimana? Kalian kenapa? Lalu mereka menjawab, dulu kami orang-orang yang lemah, tidak bisa berhijrah ke Madinah, katanya begitu. Lalu dijawab oleh para malaikat, itu cuma alasan saja. Sebenarnya kalian mampu, bumi Allah itu luas, kalian bisa berhijrah seharusnya, tapi memang kalian tidak mau. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi begitu kurang lebih ayat ini dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan orang-orang yang sempat masuk Islam di Makkah ketika Rasulullah SAW berhijrah, tidak mau ikut berhijrah. Akhirnya mereka ya kembali ikut bersama dengan orang-orang kafir. Bahkan sebagian dari mereka ikut berperang, berada di barisannya kaum musyrikin. Sebagian pendapat menyatakan orang-orang yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang yang masuk Islam di Makkah tetapi mereka tidak mau berhijrah ke Madinah. Itu juga dinyatakan sebagai orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Zalimi anfusihim. Kata ulama tafsir diantaranya adalah Imam Ibnu Ashur
Zalimi anfusihim, zulmun nafsi, menzalimi diri sendiri, itu maknanya adalah melakukan perbuatan dosa yang mengakibatkan hancurnya atau binasanya dirinya. Yaitu apa? Bisa saja berupa kekufuran dan bisa saja berupa sebuah kemaksiatan yang besar. Berarti di sini ayat mencakup orang-orang yang tidak mau berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mati, naudzubillah min dzalik, dalam keadaan kafir, dan juga mencakup orang-orang yang tidak mau berhijrah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun mereka tetap dalam keadaan Islam, tetapi itu dianggap oleh Allah sebagai tindakan yang dosa dan termasuk dosa besar. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, meninggalkan kota Makkah, maka hukumnya berhijrah bersama Nabi itu merupakan sebuah kewajiban, bahkan penanda bahwa orang itu Islam atau iman sebenarnya, iman dengan sebenar-benarnya, atau dia sebenarnya tidak beriman, adalah ditandai dengan apakah dia mau berhijrah ke Madinah atau tidak mau berhijrah ke Madinah. Sehingga kemudian kesimpulannya, setiap orang yang tidak mau berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi, sepanjang itu adalah orang yang sehat, orang yang mampu mengadakan perjalanan, dicap oleh Allah dengan zalimi anfusihim, orang yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Nah, dari sini kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, kita bisa membaca di dalam ayat-ayat Quran bagaimana Allah memuliakan sahabat-sahabat yang disebut dengan al-muhajirin, orang-orang yang disebut dengan hijrah, al-muhajirin. Nah, pertanyaannya sekarang, sebenarnya hijrah itu apa? Secara pengertian bahasa, hijrah itu maknanya al-intiqal, pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu namanya hijrah. Itu pengertian bahasa. Sedangkan dalam pengertian Islamnya atau pengertian istilah di dalam Islam, hijrah itu maknanya al-intiqal min daril kufri ila daril Islam, yaitu pindah dari negeri kufur menuju negeri Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah, maka Makkah ini berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Hukum dan sistem yang berlaku adalah juga hukum dan sistem kufur, yakni hukum dan sistem yang tentu saja bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang berlaku adalah hukum bukan hukum Allah, dan kekuasaan berada di tangannya orang-orang kafir. Maka Makkah ini disebut dengan Darul Kufri. Tentu saja negeri-negeri yang lain yang belum tersentuh dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jelas sama disebut dengan Darul Kufri, karena kekuasaan ada di tangan kaum kafir dan hukum yang berlaku adalah juga bukan hukum Islam. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil berdakwah di Madinah melalui utusannya yaitu Mus'ab bin Umair, dan sebelumnya telah terjadi baiat yang pertama dengan orang-orang Ansor, yang akhirnya singkat kisahnya atau singkat ceritanya, ya, orang-orang Madinah menerima Islam, hampir keseluruhannya menerima Islam, dan mereka menginginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin mereka menerapkan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau di tengah-tengah mereka. Maka kaum muslimin memiliki kekuasaan di Madinah karena para pemimpinnya sudah masuk Islam dan kemudian memberikan kekuasaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, berarti Madinah menjadi suatu wilayah
yang kekuasaannya di tangan kaum muslimin, dan hukum-hukumnya yang berlaku tentu adalah hukum dan sistem yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau hukum Islam. Maka Madinah disebut dengan Darul Islam. Jadi saat Nabi hijrah ada dua Darul Islam Madinah, dan yang kedua adalah Darul Kufri selain Madinah. Nah, kaum muslimin diwajibkan oleh Allah untuk hijrah meninggalkan Darul Kufri menuju Darul Islam. Begitu konsep di dalam fikih Islam. Nah, akan tetapi karena waktu kita sudah habis, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.